melakukan amalan-amalan ahli surga. Thumma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sehingga antara orang tersebut dengan surga jaraknya satu hasta, Pak Bu, satu langkah lagi masuk surga. Wa yasbiqu minal kitab, tapi takdir yang telah dia tulis saat dia umur 4 bulan bahwa dia termasuk golongan ahli saqiyun, ahli celaka, menjelang kematiannya dia melakukan perbuatan ahlun nar, melakukan perbuatan ahli neraka. La ya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, yang tadinya tinggal sehasta lagi masuk surga, gak jadi Pak, dia berbelok masuk ke dalam neraka. Ini yang disebut su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dari mulai balik sampai dewasa dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang rampok. La ya'malu bi amali ahlil jannah, ketika akhir hayatnya menjelang mau kematiannya sudah dekat, dia taubatan nasuha kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa kami, dosa yang telah aku perbuat. Allah mengampuninya. La ya'malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, dan Allah menakdirkan orang tersebut fayasbiqu alal kitab dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ini yang disebut husnul khatimah. Makanya ketika doa kita sungguh-sungguh, mulut berbicara Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah, wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jagalah kami dari kematian yang buruk, yang jelek, yang su'ul khatimah. Dan ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kenapa mereka memilih jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ngajar ngaji, buka pesantren, fokus ibadah kepada Allah? Karena takut akhir hayatnya dia termasuk orang-orang yang celaka. Naudzubillahi min. Ibu tahu Kibar Sisoh? Bapak tahu Kibar Sisoh? Seorang kiai besar, ulama besar, muridnya banyak, santrinya banyak. Kibar Sisoh adalah orang yang ahli makrifat. Dalam kitab lain diterangkan Kibar Sisoh ketika berjalan di atas air, dia mampu berjalan di atas air tanpa tenggelam. Ketika dia hendak pergi, dia mampu mengendalikan angin karena kemakrifatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika digoda oleh setan, iblis datang menyerupai santrinya. Ketika iblis itu datang menyerupai santrinya, si iblis ini 3 hari 3 malam beribadah kepada Allah, tanpa makan, tanpa minum, tanpa udud, tanpa ngopi, tanpa pegang HP. Kalau sekarang fokus ibadah. Kibar Sisoh melihat, ya Fulan bin Fulan, hei Fulan bin Fulan, apa rahasiamu? Kok bisa ibadah kepada Allah sekuat ini? 3 hari 3 malam tak henti-hentinya engkau sholat, kau berzikir, kau baca Quran. Dijawab oleh santri tadi, ya Syekh Kibar Sisoh,
Aku melakukan ini karena dulu aku adalah seorang pendosa, aku adalah seorang ahli maksiat. Rahasianya, ketika engkau ingin seperti aku, maka berbuat maksiatlah sama seperti diriku. Nah, seperti apa? Bunuh orang. Oh, nggak bisa bunuh orang, haram hukumnya. Perkosa wanita cantik. Oh tidak, itu zina. Ya udah, mabok-mabokan segelas aja. Minum arak cuma segelas, tapi araknya yang bagus gimana? Ah, itu boleh tuh. Akhirnya datang ke toko tukang minuman keras, beli minuman 1 gelas kecil. Dia minum di situ, yang melayaninya wanita cantik, jelita, putih, bersih. Masya Allah, siapapun laki-laki melihatnya pasti tergoda. Minum arak kibar siso. Ketika sudah minum, karena minumannya berkualitas bagus, dia langsung kelayangan ngelihat wanita cantik, naik syahwatnya. Akhirnya berniat untuk memperkosanya. Syahwatnya naik, ngelihat wanita cantik, langsung diperkosa. Kata iblis, datang itu ayat terus. Apa selesai? Udah selesai, kata iblis. Ya Barsiso, andai kata murid-muridmu tahu gurunya memperkosa wanita lain, begitu malunya engkau. Lalu bunuh dia, supaya dia tidak bersaksi bahwa engkau memperkosanya. Tanpa pikir panjang, dibunuhlah wanita cantik tersebut. Mabok juga, merkosa juga, membunuh juga. Pinter iblis, lari dengan kencang iblis, manggil suaminya ketika Kibar Siso sedang membunuh istrinya. Dilaporkan ke pemerintah Qulil Amri, diadililah Kibar Siso. Lalu diputuskan Kibar Siso ini dihukum pancung. Ada yang mengatakan dihukum pancung, dihukum gantung. Detik-detik menjelang dihukum pancung, dihukum gantung, pinter iblis ini menyerupai jenderal besar. Dia datang di hadapan Kibar Siso. Ya Barsiso, apakah engkau mau aku selamatkan? Mau. Benar mau? Mau. Sambil karena mulutnya ditutup, dia mendukan. Kalau mau benar engkau diselamatkan olehku, katakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ini punya anak. Katakan bahwa Tuhanmu adalah aku, maka aku akan menyelamatkanmu. Kata Kibar Siso, mana mungkin aku bisa mengucapkan dengan cara apa? Cukup bicara saja, anggukkan kepalamu, maka aku akan menolongmu. Tanpa pikir panjang, menganggukkan kepalanya, sehingga saat itu murtadlah, keluarlah dari ketauhidan la ilaha illallah. Su'ul khotimah. Ini kisah nyata, bukan dongeng, dongeng, dan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada kita. Maka para ulama kita, guru-guru kita mengajarkan, jangan kalian tinggalkan doa selamat setiap habis salat. Allahumma inna nas'aluka salamata fiddin. Ya Allah, kami mohon kepadamu, selamatkan agama kami. Wa'afiatan fil jasadi, sehatkan jasad kami, badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berkahkan rizki kami. Wa taubatan qablal maut, terimalah taubat kami sebelum kami mati. Wa rahmatan indal maut, dan berikan kami rahmat ketika mati.
wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ampuni dosa kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina, ya Allah mudahkan kepada kami fi sakaratil maut, peristiwa goncangan sakaratul maut. Ibu tahu gimana rasanya sakaratul maut? Di dalam Daqaiqul Akhbar disebutkan sakitnya sakaratul maut. Siti Maryam 1000 tahun lamanya tak pernah lupa ketika dibangunkan oleh anaknya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya ummi, wahai ibuku, peristiwa apa yang selalu engkau ingat sampai saat ini sudah 1000 tahun lamanya? Dijawab oleh Siti Maryam, saat malaikat Israel mengetuk pintu lalu permisi mengucapkan, aku ingin mencabut rohmu. Mulai saat itu jantungnya berdebar kuat dan merasakan sakit yang sangat dari mulai ujung kaki. Masuk pasukannya malaikat Israel alaihissalam dari ujung kaki, ujung jari-jari. Dalam Daqaiqul Akhbar, keluar dari dengkul, masuk lagi ke dengkul, keluar dari pusar, masuk lagi dari pusar, mencabut ruh kita, keluar di dada, masuk lagi ke dada, keluar di tengah-tengah tenggorokan. Di sini di tengah-tengah tenggorokan dijelaskan dalam Al-Quran, falaula idza balagatil hulqum, maka ketika roh kalian berada di tengah-tengah tenggorokan, wa antum hina idin tanzurun, kalian akan melihat saqiyun aw sa'idun, celaka atau bahagia, akan terlihat neraka atau surga ketika roh kita di tengah-tengah tenggorok. Wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan menemui hal yang sama, peristiwa yang sama. Orang yang cerdas, orang yang beriman kepada Allah sungguh-sungguh, dia akan mempersiapkan hari kematiannya dengan sebaik-baiknya untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala.